wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du. Ibu bapak, mari kita awali dulu kajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat bisa hadir di masjid ini dalam rangka acara mengikuti kajian. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh. Semoga juga menjadi wasilah kita kelak di akhirat dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak, malam hari ini kajian al-maudhu'i atau tematik yang akan kita kupas sama-sama yaitu bahaya khamr. Kenapa harus dikupas? Karena latar belakangnya beberapa bulan yang lalu bahwasannya minuman khamr ini mau dilegalkan. Kemudian banyak kaum muslimin yang tidak setuju dan dibatalkan. Berdasarkan kejadian tersebut, mari kita kupas sama-sama sebenarnya bagaimana pandangan Al-Quran tentang khamr ini. Yang pertama, kita masuk ke pengertian dulu. Khamr itu berasal dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya minuman keras. Berasal dari kata khamara yang artinya menutup. Karena orang yang meminum khamar akalnya akan tertutup. Loh kok bisa ya? Cuman meminum cairan kemudian pikiran seseorang kok bisa tertutup? Secara ilmiahnya itu gimana? Coba kita lihat dulu. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil, lebih kecil lagi, sedikit lagi. Oke, kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat, bahkan di salah satu barrier atau lindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit, bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya?
kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi di dalam otak. Tapi karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lain. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi alkohol itu bahasa lainnya etanol. Yang zat ini itu kecil sekali bentuknya, kalau sudah masuk diminum ke lambung, kemudian bisa masuk ke aliran darah sampai ke otak. Dan inilah yang menyebabkan menutup otak kita. Itu secara ilmiahnya. Makanya di dalam hadis riwayat Muslim, kullu mukhammirin khamrun. Setiap yang bisa menutup akal itu disebut khamr. Wa kullu muskirin, dan semua yang memabukkan haramun dihukumi sebagai haram. Emangnya khamr ini atau alkohol atau etanol ini itu berasal dari apa sih? Berasal dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang difermentasi. Ya. Ketika difermentasi akan keluar kadar alkoholnya. Kadar alkohol atau etanol besar kecilnya tergantung bahan yang diolah serta prosesnya. Contoh cium bekonang. Cium bekonang itu ini proses pembaceman atau bisa dinyatakan bahan pembuatan amunisi atau ciu apa? Ya, jadi ini adalah sisa-sisa bekas pembuatan gula pasir yang berasal dari tebu. Nah, sisanya ini kan bisa difermentasi. Dikasih ragi, nanti akan keluar busa-busanya, didiamkan dulu sampai busanya nggak ada, kemudian digodok, disuling. Ya, setelah disuling keluarlah hasil yang dinamakan alkohol. Jadi di bekonang tuh kayak gini, Pak. Ketika dipanaskan, kemudian menguap, disuling, dimasukkan ke drum. Yang di dalam drum ini sudah ada pendingin yang berasal dari tembaga, kemudian keluar air. Nah, penyulingan naik ke atas, ke saringan, pendinginnya. pendingin juga ini cara pendingin. Ini dari tembaga, ini ada tembaga seperti gitu. Nah, Ini bisa dikonsumsi langsung. Ini sudah menjadi alkohol. Kadarnya bisa 25 sampai kadar alkoholnya cium bekonang itu dari 25 sampai 35 sampai 40%. Makanya termasuk keras. Nanti saya jelaskan. Saking kerasnya, ini testimoni para pecandu alkohol sendiri ya. Abot tenan nih ya. Saking kerasnya itu, Pak. Memang kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, khamr itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nabi mengatakan inna minal hintati khamron. Dari gandum kalian bisa membuat khamr.
Wa minasyair khamron. Syair itu gandum yang kualitasnya buruk. Kalau beras yang potongan-potongan kecil apa namanya ya? Ah itu. Beda orang Sunda sama orang Jawa soalnya ya. Kemudian wa minaz zabib khamron. Dari anggur kalian bisa membuat khamar. Wa minat tamrin. Dari kurma kering atau kurma muda, kurma basah kalian juga bisa membuat khamar. Wa minal asal khamron. Dan dari madu saja kalian bisa membuat khamar. Nah, jadi cium bekonang itu di level C, Pak. Karena hasil dari fermentasi itu ada masuk golongan A yang kadar alkohol atau etanolnya 1-5%. Ini dinamakan tuak atau bir. Itu kadar alkoholnya 1-5. Kalau golongan B, etanolnya itu 5-20%. Itu disebut arak atau anggur cap orang tua. Atau yang terakhir, golongan yang paling tinggi sendiri, yaitu kadar alkoholnya 20-45. Ini cium bekonang, Pak. Keras banget, kan? Disebut whisky atau vodka. Lah Pak Dede, tadi yang dipegang masnya itu air yang mengalirkan alkohol. Itu najis atau pembuatan Bapak Ibu? Najis apa bukan? Kalau kena baju terus dipakai sholat, gimana? Bajunya harus dicuci dulu apa tetap pakai baju itu? Dicuci. Berarti alkohol itu najis nih dicuci. Coba kita kupas sama-sama. Jadi, apakah khamr itu najis? Khamr itu najis adalah perbuatannya, zatnya itu tidak najis, Pak. Saya bacakan. Kullu najasin haramun. Setiap yang najis itu pasti haram. Walaisa kullu haramin najasun. Akan tetapi setiap yang haram belum tentu najis. Khamr itu yang najis adalah perbuatan minumnya. Kalau zatnya itu tidak najis. Makanya ketika ada larangan khamr, orang-orang Madinah itu mengeluarkan jeligen-jeligennya, mengeluarkan khamrnya dibuang di jalan-jalan. Seandainya khamr itu najis, tentu disuruh dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dibersihkan. Artinya khamr itu yang najis itu ketika tapi kalau dipegang zatnya tidak najis. Kalau alkohol atau khamr itu najis, jenengan nggak bisa makan tape loh Pak, enak alkohol ya. Betul apa betul? Atau tape ketan yo enak iki ya. Atau duren yo enak alkoholnya ya toh Pak, sekian persen. Atau klengkeng yo enak nek mateng banget. Kalau alkohol itu najis, berarti jenengan nggak boleh makan tape. Tape kan ada najisnya, ada alkoholnya, berarti najis. Tapi para ulama, para alim ulama membolehkan memakan tape ketan, kemudian duren. Karena ya kata Imam Abu Hanifah, khamr itu pasti mengandung alkohol dan haram. Namun alkohol belum tentu mengandung khamr. Ingat, khamr itu sesuatu yang bisa menutupi akal. Jadi kesimpulannya tape ketan, duren dan lain-lain merupakan makanan halal karena dibuat dan dimakan tanpa tujuan membuat mabuk. Sementara saat dimakan dengan tujuan mabuk, maka sifatnya menjadi haram. Tergantung ghoyah, maksud di awal dibikin itu apa. Nek makan tape sengaja, wah gen mabok, berarti dari awal itu sudah haram. Tergantung ghoyahnya, tujuan awal dibikin. Bisa diterima Nji? Karena Nabi Muhammad juga meminum infus water yang kalau lama-kelamaan disimpan di dalam air dikasih ragi bisa jadi khamr. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, jadi istri Nabi yang bernama Aisyah, beliau berkata, kunna nanbutu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqain fa na'khudhu qabdatan minat tamrin. Kami sering membuat infus water buat Nabi dengan cara qabdatan, mengambil segenggam tamrin, kurma.
wa qabdatan minaz zabib, dan segenggam anggur. Fanatra'uhuma, dan meletakkan dua buah ini, thumma nasubu alaihil ma, dan dituangkan air. Barang siapa yang membuatnya di pagi hari, maka Rasul akan meminumnya di malam hari. Kalau buatnya pas malam hari, diminum oleh Rasul pagi hari. Begitu, Pak. Itu disebut sekarang infus water. Nah, kita lihat menurut Kepala Departemen Penelitian Halal UGM, Bapak Nanung Danardono, ternyata khamr itu dibagi menjadi dua bagian. Khamr itu yang menutup akal, yang mengandung alkohol. Itu dinamakan bir, wine, ya, ciu. Itu khamr yang mengandung alkohol. Tapi ada khamr yang bisa menutup akal tapi nggak ada alkoholnya, Pak. Apa saja? Narkotika, sabu, ganja, itu kan bisa menghilangkan akal juga. Khamr tetapi tidak mengandung alkohol. Sampai sini bisa diterima, Ji? Nah, bagaimana sejarahnya sih masalah khamr ini? Dulu khamr itu tidak dilarang, Bapak Ibu. Khamr itu kalau zaman sekarang kayak es teh, es jeruk, pop es, biasalah. Kayak orang Eropa, kalau musim dingin menjadi minuman yang diminum untuk menghangatkan badan. Bahkan pada zaman Nabi Yusuf, perkara khamr belum dilarang. Coba kita lihat Quran surah Yusuf ayat 41. Saat itu kan Nabi Yusuf dimintain untuk mentafsirkan mimpi sahabatnya yang ada di penjara. Amma ahadukuma fayaski rabbahu khamran. Yang kamu besok kalau sudah keluar dari penjara ini, kamu besok akan menjadi pelayan tuanmu raja, dan tugasmu menuangkan khamran, yaitu khamr. Wa amal akhar, dan satunya lagi, hai kamu, fayuslabu, kamu akan disalib. Fatakulu tayru min roksihi, dan ketika kamu sudah mati, kepalamu akan dimakan oleh burung. Artinya zaman Nabi Yusuf khamr juga belum dilarang, artinya masih biasa. Bagaimana dengan zamannya Nabi Muhammad? Sama, Pak. Ketika Nabi berada di Mekah, orang-orang Arab minum khamr itu menjadi kewajiban ketika ada pesta, Pak. Ya biasa saja, ya. Makanya kegiatan minum khamr ini sudah mendarah daging pada kebiasaan orang-orang Arab. Kalau dilarang sekaligus, itu mereka pasti akan banyak nolaknya, karena sudah mendarah daging. Tapi inilah ilmu hikmah. Pelarangan khamr itu bertahap, tidak langsung. Jadi Bapak Ibu, bagaimana tahapan-tahapan pelarangan khamr? Yang pertama, turun dulu Quran surah An-Nahl ayat 67. Waktu turun Quran surat An-Nahl ayat 67, itu isinya oleh Allah diterangkan dulu. Wa min samaratin nakhil wal a'nab, dan dari buah-buahan kurma dan anggur, tatakhidunna minhu sakara, kamu semua bikin minuman yang memabukkan. Warizqon hasanan, dan di sana ada rezeki yang baik. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yaqilun, di dalam demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Dijelaskan dulu, oh kamu ternyata kebiasaannya membuat khamr dari bahan ini, dan kadangkala khamr itu kamu jual beli dijadikan rezeki untuk kamu. Dijelaskan dulu, Pak. Kemudian turun ayat selanjutnya. Tahap kedua, turun Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Kenapa ayat ini turun? Karena Nabi Muhammad didatangi oleh Umar bin Khattab dan Mu'adz bin Jabal. Lalu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, berikanlah kepada kami fatwa, apa sih khamr itu dan judi? Karena keduanya dapat menghilangkan akal dan mengurangi harta. Gara-gara Umar dan Mu'adz bin Jabal nanya ini, maka turunlah ayat tadi.
Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ya Muhammad, kalau ada orang yang nanya kepadamu tentang khamr dan judi, qul fihima, katakan kepada mereka, ismun kabirun, di dalam khamr dan judi terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya juga untuk manusia. Wa ithmuhuma, akan tetapi dosanya akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Belum dilarang, Pak. Kemudian Bapak Ibu, turunlah tahap yang ketiga. Quran surah An-Nisa ayat 43. Di sini cuman larangan kalau mau sholat jangan minum khamr dulu. Karena ada sahabat yang mendem jadi imam, Pak. Bacanya salah malahan. Nah, jadi turun An-Nisa 43 ini asbabun nuzulnya hadis ini, Pak. Nah, jadi An Ali, dari Ali qala, dia berkata, sona alana Abdurrahman ibnu Affan. Abdurrahman ibnu Affan itu membuat untuk para sahabat ta'aman, hidangan-hidangan makanan. Pada ana, kemudian Abdurrahman ibnu Affan ini mengundang para sahabat. Wasaqana minal khamri. Kemudian Ali ini menuangkan minuman khamr. Monggo-monggo, tipis-tipis mawon, misalnya itu ya. Karena belum dilarang, Pak. Sudah dituangkan, fa akhadatil khamru minna. Kemudian pada minum. Selesai pada minum, waqad hadaratis shalah. Tiba-tiba datang waktu salat, Pak. Waqaddamuni faqara'tu. Kemudian Ali ini maju menjadi imam dan membaca Quran surah Al-Kafirun. Tapi salah bacanya. Bacanya gini, qul ya ayyuhal kafirun. Hei, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami sesungguhnya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah. Salah, Pak. Kami para sahabat akan menyembah apa yang kamu sembah, menyembah berhala. Gara-gara kejadian ini, maka Allah menurunkan An-Nisa 43. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabu sholah, janganlah kamu mendirikan sholat wa antum sukaro, dalam keadaan mabok. Nggak boleh. Hatta ta'lamu ma taqulun, kamu kalau mau sholat harus mudeng dengan apa yang kamu ucapkan, jangan salah kayak Ali tadi. Dan setelah ini turunlah tahap keempat, larangan telak, masalah meminum khamr, dengan turunnya Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, wal ansab, yaitu menyembelih hewan untuk berhala, kemudian wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, semua itu perbuatan keji, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fastanibuh, jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Langsung dengan tahap keempat ini dilarang, Pak. Ini ilmu hikmah namanya. Kemudian ketika ayat ini turun dalam hadis riwayat Bukhari, An Anas qala kuntu aski Abu Ubaidah wa Ubay ibnu Ka'ab. Jadi Anas itu sedang bersama dua sahabat. Mereka sedang meminum khamr. Min fudihi zahwin wa tamrin. Khamr ini yang mereka racik dari kurma muda dan kurma kering. Ketika turun ini, kemudian Abu Thalhah berkata, ya Anas, kum, berdirilah. Fa'ahrikha, buanglah khamr itu. Bahwasannya Allah sudah menurunkan Quran surah Al-Maidah 90, bahwasannya khamr itu haram. Kemudian Anas ini dan kaum muslimin yang ada di Madinah mengeluarkan jeligen-jeligennya, kendi-kendiknya yang isi khamr, dan dibuang semua di jalan-jalan Madinah. Gitu ceritanya, Pak. Bisa diterima, nggih? Nah, kenapa sih khamr itu dilarang?
Sekarang jenengan sejarahnya sudah tahu. Ini bahaya khamrnya. Yang pertama, khamr itu termasuk perbuatan keji. Karena bisa menghilangkan akal seseorang. Kenapa? Karena ingat, kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Diberi bekal otak dan hati. Tubuh ini hanya benda mati yang digerakkan oleh otak dan hati. Makanya syaitan itu menyerang kepada manusia diserang dua ini. Otaknya diserang fitnah syubhat, diberikan pemikiran-pemikiran yang membuat imannya ragu, dan hatinya diserang fitnah syahwat agar dia terlena dengan nikmatnya dunia, lupa akhirat. Dan orang yang meminum khamar akan rusak akalnya. Kan repot malahan, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Makanya rizun min amali syaitan. Meminum khamar itu bahaya yang pertama, termasuk perbuatan keji, perbuatan syaitan. Yang kedua, bahaya dari khamar yang kedua menimbulkan permusuhan. Kita sudah tahu semua. Kadangkala orang-orang di luar sana yang mau bikin onar keributan, biar berani, biar kendel, minum khamar dulu. Dan inilah yang diinginkan oleh setan. Dalam Al-Maidah 91, Bu, inna yuridus syaiton. Syaiton itu menginginkan an yuqi'a bainakum, agar kalian, hei manusia, al-adawah, agar saling bermusuhan, wal baghdha, dan saling membenci. Bagaimana caranya? Fil khamri, ketika mereka meminum khamar, terjadilah permusuhan dan kebencian. Bisa diterima, Ji? Bahaya khamr yang nomor 3. Khamr yang nomor 3 bahayanya, khamr adalah kunci semua keburukan. Makanya An Abidar diberikan nasihat oleh Nabi, la tasrob al khamra. Hai Abu Dzar, janganlah kamu meminum khamr. Fa innaha, karena meminum khamr itu miftahu kulli syarin, kunci dari segala keburukan itu diawali dari meminum khamr. Bapak Ibu jenengan pasti sudah mendengarkan kisah yang disampaikan Kiai Haji Jainuddin MZ. Beliau berkisah ada pemuda yang soleh, kemudian dikurung di sebuah ruangan. Dia pengen bebas, syaratnya ada 1, maksudnya dikasih pilihannya 3. Hei anak muda, kamu kalau pengen keluar dari ruangan ini selamat, silakan bermaksiatlah dengan 3 cara ini. 1, silahkan minum khamr. 2, ini ada perempuan, zinahi dia. 3, ini ada anak kecil, bunuhlah. Kata pemuda soleh ini batin, ketoke sing paling ringan minum khamr iki. Nek bunuh ngeri, bunuh orang kok. Zina ya piye lah gitu ya. Singkat cerita, maka pemuda ini meminum khamr. Setelah minum khamr, akalnya tertutup, 3-tiganya dilakuin semua. Perempuannya disinahi dan anaknya dibunuh. Makanya meminum khamr itu termasuk kunci dari segala keburukan. Nomor 4, Ibu Bapak, apa bahaya khamr yang nomor 4? Menimbulkan laknat dari Allah. Semua yang terlibat dalam kegiatan khamr itu dilaknat, ada 10. An Anas ibnu Malik qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Dari Anas ia berkata bahwasannya Allah melaknat 10 golongan, 10 bagian yang terlibat dalam kegiatan khamr. Yang pertama, ashiroha, orang yang memeras khamr ini, produsennya yang buat, yang dorong gerobak tadi itu kena itu. Jadi yang masukin api itu juga kena. Yang kedua, wa mu'tashiroha, yang minta diperaskan. Bogawe gitu, hujan-hujan koyo ngene gen anget, minta diperaskan. Nomor 3, wa syaribaha, sudah jelas yang meminumnya. Selanjutnya wahamilaha, yang mendistributorkannya,
itu kena juga. Wal mahmulatu ilaihi, yang minta diantarkan untuk membelikannya. Kemudian wasakiyaha, yang menuangkan. Jadi kalau kerja di diskotik, kerja di bar, kerja di kafe, dia nggak minum khamr, cuman ngambil ketok, nyonggo mas, itu ya kena tetap itu ya. Wabaiha, yang membelinya. Wa akila thamaniha, yang memakan hasil dari jual beli khamr, itu kena laknat juga. Wal mustari laha, sudah jelas yang membelinya. Wal mustaratu lahu, dan yang minta dibelikan. Tuku ke kono, itu kena berarti. Jadi semuanya kena. Monggo Bapak Ibu jenengan bisa meresapi. 10 golongan ini itu kena semua. Kemarin ketika ngisi di Masjid Muslimin Joyosuran Surakarta, ada yang nanya, Pak Dede, tadi memakan hasil jual beli khamr kan dapat laknat dosa. Lah kalau menjual anjing gimana? Nah, si Sandi sini dijawab biar plong gitu ya. Hadis riwayat Imam Malik ya, an tsamanil kalbi, 3 penghasilan yang tidak baik alias haram. Yang pertama an tsamanil kalbi, jual beli anjing. Anjing itu tidak boleh dijual belikan dan hasil jual belinya haram. Nomor 2, wa mahril maghi, penghasilan dari melacur diri, itu haram. Dan yang terakhir wa hulwanil kahin, dapat duit hasil perdukunan, itu juga haram. Nah, jadi 3 ini itu sama kayak hasil dari jual beli khamr, statusnya haram. Gimana niki? Sudah bisa diterima niki nggih? Nah, selanjutnya keburukan meminum khamr yang nomor 5, menghilangkan keimanan, Pak. Makanya dalam hadis disampaikan ayazni zani hina yazni huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina kecuali dia tidak seorang muslim, imannya keluar dari dadanya. Wala yasrabul khamra, dan tidaklah seseorang yang minum khamr hina yasrabuha, ketika dia minum khamr wa huwa mu'minun, dia tidak dalam keadaan iman. Jadi orang ketika minum itu imannya keluar. Makanya saya sering bilang orang soleh zaman dulu imannya itu yankus wa yazid, Pak, naik turun. Lagi malas pengajian, lagi malas sholat jamaah, lagi malas tahajud, imannya turun. Lagi sregep naik, tapi masih di dada. Kalau zaman sekarang imannya nggak di dada, Pak, keluar masuk, Pak. Lagi minum keluar dulu imannya. Rampung minum melebune imannya, kan KTP-nya Islam. Bisa diterima, Ji? Yang ditakutkan ketika minum keluar imannya terus mati, yaitu kelenger. Karena Bapak Ibu pecandu khamr dan iman di dalam dadanya itu tidak bisa nyatu, harus pilih salah satu. Fastanibul khamra, jauhilah oleh kalian khamr. Fa innaha wallah la yastami'ul iman wa idmanul khamri illa la yusik. Tidaklah iman ini mau berada di dalam hati seseorang kecuali kalau pecandu khamrnya ini dia berhenti. Kalau hatinya masih pengen merasakan nikmatnya khamr, maka imannya yang keluar. Selanjutnya nomor 6, ini yang lebih mengerikan. Amalannya tertolak. Para pecandu khamr itu sekali minum maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima, Pak. Kayak mendatangi dukun dan mempercayai ucapannya dukun. Lihat dalam hadis riwayat At-Tabrani, al-khamru ummul khaba'ith. Kita sudah tahu khamr itu adalah induk dari segala keburukan. Faman saribaha, barang siapa yang meminum khamr, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Abot. Kok mati, Pak? Enggak. Selanjutnya fa'in mata, apabila pecandu khamr ini meninggal, wahiyya fi batnihi mata maitatan jahiliyah,
dan di dalam perutnya masih ada khamr, maka dia matinya seperti mati dalam keadaan jahiliyah yang tidak mengenal Allah. Makanya bahaya yang nomor 7, peminum khamr itu sebanding dengan orang yang menyembah berhala, Pak. Karena hawa nafsu dijadikan Tuhannya. Dalam hadis disampaikan riwayat Ibnu Majah, mudminul khamri, para pecandu khamr itu ka'abidi wathan, mereka itu seperti orang-orang yang menyembah patung berhala, Bapak Ibu. Dan kemungkinan mereka masuk ke dalam surga itu sangat tipis. Makanya nomor 8, dia agak sulit masuk ke dalam surganya Allah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga mudminul khamri, para pecandu minuman khamr. Kalau orang sudah kecanduan usia 60 tahun saja, pasti di kulkasnya nyetok kok di rumah, Pak. Ada. Soalnya teman bapak, saya nggak nyebutin namanya orang ya. Teman bapak pensiunan, punya pensiunan gitu, pecandu masih sampai sekarang yo di rumahnya pasti nyimpen. Kemudian nomor 9. Nah, Pak Dede nek icip-icip tok gimana? Kan khamr itu sesuatu yang menutup akal. Nek minumnya banyak, akalnya tertutup. Nek gur nyolek, pengen mudeng rasane kaya apa, kan akalnya ndak ketutup. Walaupun cuman nyolek, icip-icip tetap ndak boleh gitu loh. Maka perhatikan hadis riwayat Ahmad an Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askara, semua yang memabukkan, kathiruhu, baik itu banyak, faqaliluhu, ataupun sedikit, haramun, hukumnya tetap sama, haram. Bisa diterima, Nji? Nah, itu menurut pandangan Al-Quran dan hadis tentang sejarah dilarangnya khamar dan dampak bahayanya. Kalau secara medis, yang pertama terkena adalah hatinya. Karena alkohol yang berlebihan dan jangka panjang adalah penyebab utama dari gangguan hati. Karena etanol yang tadi masuk ke badan, itu kan masuk darah. Itu kan harus sama hati ini. Hati ini kerjanya lebih keras, makanya dia yang kena. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Nah, ini yang kemarin tayang di media sosial. Ini kurang ajar banget jane mas-mas iki. Kok di rumah nih gak ngene arek iki. Nek di rumahne ngono mesti pinter. Terus ke. Tutupno karepmu. Cek lega to mentokmu. Wes angel. Ini yang salah mas iki, tego tenanan ya Allah. Tuh kan para pecandu khamr itu akalnya jadi tertutup, Pak. Ndak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini yang Bapak Ibu jenengan lihat di YouTube, inilah memang buktinya. Dari mana? Dari Jaga. Siapa yang bawa ke sini? Ada orang itu. Terus kamu ngapain ke sini kalau enggak? Saya minum. Minum sama siapa? Minum sama orang. Minum kan bisa dikali jaga, kenapa di sini? Kan ada undangan, Pak. Undangan Kenapa dari gitu, Pak? siapa yang undang? Siapa yang undang? Siapa yang undang? Siapa? Siapa yang undang? Ada beberapa daerah di Indonesia, ada 4 daerah, salah satunya di Bali, itu dilegalkan khamr itu, Pak. Jadi kalau di Bali di hehe itu gawa khamr itu biasa, mabok heula gitu ya. Nah, ini kalau di Bali itu kayak gini, Pak. Benar. Mau yang original, mau yang alkohol, itu tergantung tanggal 15 ada, bukan ada. Ketan itu, pamer, anggur merah. Dia paling keras nih, boy. Gimana dasar? Itu di Bali itu kayak gitu, Pak, bebas. Jadi kalau di Bali khamr itu kayak jualan pop es di pinggir jalan itu loh, Pak. Icip-icip rasa apa. Lah, had hukumannya gimana Pak Dede kalau dalam pandangan syariat Islam?
di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, idza sakira, apabila ada yang mabok dan ada dua syaratnya. Satu ada buktinya, dua ada dua orang saksi. Kalau melihat ada orang yang mabok, fajliduhu fa in ada fajliduhu, maka cambuklah dia. Kalau dia mabok lagi, cambuklah lagi. Kalau dia mabok lagi, cambuklah lagi. Sekali cambukan berapa? 40 kali, Pak. Coba kita lihat yang sudah berlaku di Aceh ya. Mengingat ketentuan hukum syarat pasal 14 Kasus Provinsi Lampau Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat anak-anak. Jadi kalau anak-anak nggak bisa menyaksikan kegiatan ini dan dicambuk berupa hukuman cambuk sebanyak 40 kali cambuk. Kalau dalam keterangan ini jangan gorotan enak, Pak. Zamannya Nabi pakai pelepah korma, Pak. Tahu pelepah korma? Pelepah korma itu kayak pohon kelapa. Itu kan lebih besar lagi, Pak. Dan full power ya, Pak. Bukan hanya enggak. Oh, buk, buk, 40. Ini masih pakai rotan ini, Masya Allah ya. Ringan nanti. Coba ganti pelepah korma, Pak. Jungling langsung repot. Terus, Pak, kalau ada yang sudah bertobat, dulu memang nom-nomane seneng mendem, sekarang sudah ke masjid, pengajian. Jangan sekali-kali jenengan mengungkit-ungkit dosanya di masa lalu, Pak. Wah, dek mben, cek nome muteng. Wah, jangan. Kenapa? Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, larangan mencela seorang muslim yang sudah bertobat dari dosa maksiat di masa lalu. Mungkin masih mudanya molimo mendem medok main komplit. Ketika sudah masuk usia 40 tahun ke atas, wis mandek, leren tobat, jangan sekali-kali diunik-unik lagi tentang masa mudanya. Apa akibatnya? Perhatikan hadis riwayat At-Tirmidzi, man ayyaro, barang siapa menuding-nuding keburukan saudara muslimnya ketika dulu dia masih berbuat maksiat, akhahu bidzanbin, masalah dosanya. Nih perhatikan, Pak. Yang kuning, lam yamut, orang yang suka menghina-hina saudaranya yang sudah bertobat, dia tidak akan mati hatta sampai ya'malahu, dia melakukan dosa yang sama, Pak. Kalau dia masih nuding-nuding gitu terus, wah, aku ngerti zaman nom-nomane. Kamu nggak akan mati kecuali kamu akan melakukan dosa yang sama. Makanya di dalam Quran, fala tuzzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kita merasa diri paling bersih, karena Allah lah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Kelamaan apa mboten? Oh, mboten, di sini saya tulisannya 43 menit ya, Pak. Udah mau sejam berarti tidak kerasa ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, 43 menitan ya, hampir 1 jam. Sebelum saya akhiri, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Monggo. Oh iya. Wah, ini ilmu baru ini. Ji. Sore. Gimana? Iya. Masya Allah. Kemudian fadilahnya kira-kira apa? Masya Allah. Nggih. Kita baca hadisnya secara lengkap dulu. Ini dasar hukumnya, karena
kita dituntut mengenal agama Islam ini harus berlandaskan dalil, bukan berlandaskan taklid buta atau mengekor kola wakila jerene simbae gini gitu kan. Tapi kita dituntut harus berdasarkan dalil. Kita baca lengkap. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi yang bercerita istri Rasulullah. Aisyah ini, masya Allah ya, beliau tidak memiliki anak seumur hidupnya. Ada hikmahnya juga. Tanpa istri-istri beliau, mungkin kegiatan yang dilakukan di rumahnya Rasulullah kita tidak tahu. Kita jadi tahu sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad di rumahnya melalui lisannya istri-istri beliau, termasuk Aisyah ini. Dan Aisyah ini termasuk salah satu ya periwayat hadis terbanyak di kalangan perempuan dan sangat cerdas. Beliau berkata, "Kunna nanbutu, kami membuat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saqain ya. Fa na'khudhu ghabdatan." Ghabdatan itu saya buka di kamus itu satu genggam. Minat tamrin yaitu apa namanya kurma, wa ghabdatan min zabib, dan satu genggaman dari anggur. Fanatra'uhuma, dan dua buah ini kemudian ditempatkan di sebuah tempat, tsumma nasabu alaihil ma', dan dituangkan air. Ya. Fanat buduhu ghudwatan, apabila kami membuatnya ghudwatan pada pagi hari, kalimatnya ghudwatan, wa yasrabuhu, dan Nabi meminumnya, hu ini ke Nabi, asyatan, di waktu sore hari. Jadi kalau pagi minumnya di sore. Wa na'buduhu, apabila kami membuatnya asyian di waktu sore hari, fa yasrabuhu ghudwatan, kami meminumnya di pagi hari. Jadi ini dalilnya bahwasannya dalam meminum infus water itu, kalau kata hadis ini buatnya pagi, minumnya malam. Kalau enggak buatnya malam, minumnya pagi itu. Yang kedua, kalau dari segi manfaat, saya kebetulan ikut terapi nutrisi. Ini gendut lagi Pak, kayaknya kelihatan ya? Astagfirullah. Dulu sudah turun dari 101 kilo jadi 87. Kemudian ini kurang tertib olahraganya, pola makannya kurang baik, naik lagi jadi 90 Pak. Nah, dari 87 ke 90 udah naik 3 kilo, 4 kiloan lagi. Nah, maaf Bapak, seingat saya ya, saya pernah baca tetapi gak bisa mengingat dengan tepat manfaat dari infus water. Tapi informasi masalah ini mudah kita dapatkan lewat googling gitu ya. Di googling di internet bisa nampak. Akan tetapi yang saya baca bahwasannya infus water ini gimana ya? Itu memberikan kepada tubuh kita yaitu mineral yang ada di tumbuh-tumbuhan, jadi lebih ini apa gimana ya? Jadi intinya tumbuh-tumbuhan, karena di terapi nutrisi ini infus water itu tidak hanya dari buah. Ada yang bikinnya itu dicampur dengan rempah-rempah. Ya, jadi intinya itu manfaat untuk tubuh itu lebih banyak. Tapi secara ilmiahnya zat-zatnya apa saya tidak bisa menjelaskan. Karena saya nggak ahli di bidangnya itu. Tapi yang saya yakini memang manfaatnya banyak. Kalau tidak ada manfaatnya, mungkin istrinya Nabi tidak membuatkan hal itu. Dan kalau dibuatkan, kalau tidak ada manfaatnya, mungkin oleh Nabi tidak diminum. Nah, tadi perbedaan antara infus water dan nafis itu apa ya Pak ya? Kayak pernah dengar saya itu. Sejenis ini. Jadi kalau kurma yang dibuat seperti ini, jenis Pak. Oh iya betul. Iya. Mungkin kayaknya nafis itu bahasa Arabnya, infus water itu bahasa ilmiahnya. Betul Pak. Memang di sini juga dijelaskan tamrin dan zabib. Tamrin itu kurma, zabib itu anggur. Boleh anggur yang sudah
kering atau kismis, boleh anggur yang masih segar atau seperti ini. Gitu. Nyun ngapunten Bapak kalau jawabannya kurang memuaskan gitu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan kembali, monggo. Nah, tadi kan ada kisah pemuda yang dipaksa melakukan maksiat gitu. Nah, itu kan dipaksa, karena dipaksa dia melakukan maksiat. Itu dapat dosa enggak ya, Pak? Wah, kamu jangan merasa terpaksa terus ya. Udah nikah belum? Umurnya berapa tahun ini? Oh 19, Masya Allah. Ya ma'asaro syabab manistato aminkumul ba'ata falyatazawwaj fa in lam yastati bisyam ya. Wahai anak muda umur 19 tahun itu Masya Allah ya, besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masa muda ini penentu masa tua, dan masa muda ini godaannya banyak, terutama syahwatnya, maka perbanyak puasa. Nah begini, jadi ada kaidah fikih, di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kemarin ngisi pelatihan jagal di daerah Colomadu Pak, ternyata ada yang nanya, Pak Dede daerah saya itu yang nyembelih kalau sesuai dengan kriteria yang jenengan sampaikan ra mungkin enek. Angel Pak. Lah sing salat rawani nyembelih masalahnya. Sing wani itu sing salate males-malesan malah sing bolong-bolong lah gimana ini? Ingat, di dalam usul fikih itu setiap ada kesulitan maka akan keluar kemudahan. Sulit tidak bisa sholat karena safar, maka ada kemudahan di jamak. Sulit tidak bisa wudhu karena nggak ada air, keluar kemudahan apa? Tayamum. Ibu-ibu hamil, emak-emak hamil, menyusui sulit, nggak bisa puasa, pakai apa? Fidyah. Bapak-bapak sepuh sudah 80 puasa nggak sanggup, sulit ibadah, keluar kemudahan, pakai fidyah. Artinya setiap datangnya kesulitan pasti akan keluar kemudahan syariat di sana. Lah, kalau memang tidak ada jalan lain menghadapi maksiat, maka dia termasuk 1 kalau dia terpaksa, 2 kalau dia tidak tahu, 3 kalau dia lupa, maka ma'fu, dimaafkan. Dimaafkan. Begitu. Tapi jangan ini ya. Nah, begitu ya. Sampun Bapak Ibu, saya masih sebelum Ramadan ngisi berapa kali lagi? Ada nggak 1 kali lagi? 1 kali lagi ya? 2 kali. Tema yang baru sudah ada 5, nanti mendekati Ramadan, yaitu 5 kesalahan yang bisa menghilangkan pahala di bulan Ramadan. Ya, nanti mendekati saja. Nah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya kira sudah cukup nggih. Sekarang kita makin yakin, makin mantap, punya pemikiran yang baru tentang khomer ini. Semoga jenengan, keluarga, anak keturunan dijaga oleh Allah, dijauhkan dari ujian khomer ini. Nah Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.